Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi pada podcast Unmer Madiun, podcast yang mengulik tentang berita tren masa kini. Pada pagi hari yang cerah ini, teman-teman, kita akan mengulik berita atau band yang bergenre punk, yang baru-baru ini lagi booming sih, yaitu band punk yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Dan pada hari ini kita akan mendatangkan dua narasumber yang akan menemani kita pada pagi hari ini. Oke, kita persilakan masuk untuk Kak Ibra dan Kak Bila. Selamat pagi Kak Bila dan Kak Ibra. Pagi. Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak sakit. Boleh dipakai untuk earphone-nya? Oke. Biar kita enak ngobrolnya. Oke, sudah semua? Oke, aman. Oke. Pada pagi hari ini kita kedatangan dua narasumber yang ganteng dan juga yang cantik yang berasal dari salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Terima kasih atas perkenan hadirnya Kak Ibra dan Kak Bila. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas permasalahan yang lagi viral yang akhir-akhir ini tentang salah satu band punk yang ada di Jawa Barat, yang mereka itu mengkritik salah satu institusi yang mereka kritik dengan membuat salah satu lagu menjadi gejolak problem dengan pembuatan lagu tersebut, dan lagu tersebut menjadi kontroversi. Dan menurut Kak Ibra, bagaimana pendapat Anda tentang kontroversi permasalahan yang terjadi sebenarnya? Awal mulanya itu loh Kak, itu gimana kok bisa terjadi seperti itu? Itu tuh pasti band suka-suka. Ya, Bang, ya? Oke, kita boleh menyebutnya seperti itu aja biar kita. Ya. Itu tuh ya sih emang benar, emang itu beberapa pekan kemarin tuh kayak rame ya, kemarin tuh viral gitu kan, banyak pro kontra gitu kan. Tapi kalau tanya kayak awalnya gimana gitu kan, ya sebenarnya awalnya ya genre punk emang kayak gitu. Awalnya tuh emang pada dasarnya emang suka mengkritik gitu kan, menyuarakan isu-isu ketidakadilan gitu. Itu genre punk kayak gitu dari dulu. Bahkan punk sendiri itu kan punya arti kebebasan ya, setahu aku itu. Itu kebebasan dalam arti apa Kak itu? Ya semuanya kebebasan kayak Berpendapat gitu kan. Oh gitu. Ya. Gitu. Kayak apa ya? Di luar pun ya sama. Tidak cuma di Indonesia saja gitu, di luar pun juga sama, kayak mungkin yang familiar kayak Green Day, kalau kakak tahu tuh ya sama sebenarnya. Itu jadi kita menganut budaya dari punk luar negeri itu ya Kak ya? Iya, kebebasan berpendapat itu ya. Dan apa ya, itu hal lumrah di sana tuh, hal yang biasa aja. Emang wajar aja di situ. Kayak pemerintah juga kayak apa ya, kayak ya bodo amat lah. Soalnya mungkin pemerintah itu juga merasa kayak aku udah bener gitu kan, ngapain aku harus baper gitu. Mungkin kalau orang-orang yang ya mungkin kinerjanya kurang baik gitu kan, mungkin bakal merasa tersinggung. Tapi kalau dia yang merasa kerja dengan baik ya biasa-biasa aja. Jadi salah satu band punk yang ada di luar negeri itu kan mereka mengaplikasikan ucapan saran melalui salah satu karya seperti lagu itu ya Kak? Iya, menyampaikan itu ya. Dengan sebuah karya gitu, lagu-lagu itu. Emang tapi kan emang tujuannya itu kan emang baik Kak sebenarnya. Baik. Gitu kan. Tapi kenapa ya kalau di Indonesia kok kita mengkritik salah satu, contohnya institusi lah ibaratkan, selalu menjadi kontroversi dalam masyarakat begitu. Kalau apakah pemerintah itu merasa risih apa terkritik oleh suatu ucapan yang diucapkan salah satu karya band lagu itu? Mungkin lebih ke itu sih, cara penyampaiannya. Karena kan musik apa ya, genre punk itu kan terkenal dengan keras gitu kan. Lirik-liriknya yang bisa dibilang tuh provokatif gitu. Oh gitu. Jadi nggak semua orang tuh bisa dapat gitu, pesannya nggak bisa dapat.
jadi orang-orang tertentu aja gitu yang paham gitu kan tentang genre tersebut. Jadi kalau kita salah mengartikan hal tersebut, kita merasa jadi terkritik begitu ya? Iya, karena kebanyakan lirik-liriknya tuh tentang sarkas sebenarnya. Iya. Sarkas Keras aja. sih. Genre Iya, emang keras keras. sebenarnya. Nah, makanya kayak orang-orang Indonesia tuh kayak sebagian mungkin banyak yang belum tahu lah gitu, Iya. gitu tuh. Bukan kan familianya di Indonesia cuma dangdut, K-pop, Iya, gitu kan? gitu-gitu. Jadi kalau masuk genre punk itu seperti hal asing bagi di negara kita. Kayak masih tabu gitu lah di Indonesia. Kalau menurut Kak Bila sendiri nih, bagaimana kontroversi yang terjadi awal mulanya tersebut itu bagaimana menurut Kak Bila itu? Itu kan band tersebut mengekspresikan dirinya mereka, Iya. tapi beberapa oknum itu malah tersindir sama kritikan dari lagunya mereka itu. Oh begitu. Jadi mereka itu awal mulanya itu membuat lagu itu sebenarnya tidak sebenarnya itu mengkritik apa bagaimana Kak? Dari band suka itu. Dia kan mengekspresikan dirinya mengekspresikan sendiri. diri ya? Iya. Atas tidak apa ya? Seperti tidak pekerjaan pemerintah tidak sesuai dengan job desk-nya mereka begitu ya? Iya, seperti itu. Itu kan fenomena di masyarakat ya, Iya. kebanyakan seperti itu. Padahal negara kita itu negara demokrasi ya. Iya, betul. Jadi menjadi kontroversi malah. Iya. Oh iya. Padahal kebebasan berpendapat juga sudah diatur dari undang-undangnya itu sendiri. Emang udah ada ya undang-undang Iya, itu? sudah ada. Undang-undang tahun berapa itu Pak? Undang-undangnya pasal 28E Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Itu sudah tertera kebebasan masyarakat dalam hal berpendapat atau Iya. mengkritik gitu ya? Iya. Oke. Gitu. Oke, setelah kita membahas perdebatan dari masalah dari segmen pertama tadi, kita masuk ke segmen kedua ya teman-teman. Sekarang aku mau nanya ke Kak Bila. Kenapa ya kita kan berada di negara demokrasi, negara Indonesia ya, Iya. bukan Amerika. Negara yang harusnya boleh dan bebas berpendapat dalam mengkritik sesuatu hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di negara kita ini. Dan lagi-lagi itu menjadi kontroversi yang akhir-akhir ini menjadi trending topik lah asalnya. Dan menurut Kak Bila sendiri, mengapa kita sebagai warga negara Indonesia seperti memiliki keterbatasan dalam mengkritik atau menyampaikan aspirasi kita atau unek-unek kita dalam menyampaikan sesuatu hal ke pemerintah? Kalau menurut pendapat saya sendiri itu karena mungkin ketidakjelasan ya pada batasan hukum. Itu kayak penyalahgunaan kekuasaan. Oh begitu. Seperti itu contohnya seperti apa ya Kak? Mungkin kasus pembulian, terus ada yang aparat yang semena-mena kayak gitu-gitu. Oh, iya. Itu seperti kasus pembulian juga masih terjadi sampai Iya, sekarang itu. masih banyak sekali Sama terjadi. seperti kayak aparat, contohnya aparat PP itu kan seperti menggusur Iya. yang semua tidak Iya. manusiawi seperti itu Iya. ya. Terus padahal ruang berpendapat itu tidak terbatas. Kritik sendiri itu harusnya disampaikan dengan etika dan tanggung jawab yang jelas. Iya. Saya setuju sih kalau pendapatnya Kak Bila itu. Kalau Kak Ibra sendiri, Apa? kalau menurut Kak Ibra, apakah kita salah dalam mengkritik sampai band suka-suka tadi yang membuat karya dengan sebuah lagu yang intinya itu seperti ucapan atau meluapkan aspirasi mereka lah dalam mereka menuai kontroversi di hadapan pemerintah. Sebenarnya itu kan kritikan baik, bukan kita mengkritik keburukan, tidak. Menurut Kak Ibra itu bagaimana? Kalau dibilang salah enggaknya nih ya, nggak ada yang salah sebenarnya. Iya. Seperti yang aku tadi bilang gitu kan, karena negara demokrasi kan, Iya. bebas. Iya. Sebenarnya nggak ada yang salah. Iya. Cuman
yang munculnya di kasus kali ini kan kontroversi itu jadikan pro dan kontra. Ya, betul. Kayak mungkin pro-nya tuh kayak apa ya? Itu tuh menjadi media untuk sebuah karya, kayak kebebasan gitu kan. Akhirnya jadi karya gitu kan. Iya. Terus kayak itu tuh bisa angkat isu-isu penting gitu kan. Misalnya kayak mungkin kayak korupsi gitu-gitu kan. Akhirnya menjadikan itu kan hal yang baik gitu ke Iya, depannya gitu itu kan. kan baik, kritikan Untuk baik. pemerintahan hal baik gitu kan. Apakah mungkin dari pemerintah sendiri merasa terkritik dalam penyampaian suatu lagu tadi mungkin? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi, karena menurut aku ya kalau emang apa ya, kalau mereka benar ya ngapain mereka merasa ngaku gitu sendiri ya. iya itu sih. Seperti kalau cewek itu playing victim lah, anggap aja. Seperti itu kan Mas Bra? Ya gitulah, kayak cewek lah ya. Iya, kayak cewek. Pemerintah itu gampang baperan sekarang. Apa-apa viral, apa-apa viral. Ya bapak viral ya, itu tadi kan pro nya salah satunya kayak juga mendorong perubahan kan, perubahan Iya. sosial, kayak kampanye, kayak aksi gitu kan, komunitas-komunitas mendorong yang hal arah yang baik sebenarnya. Tapi kan akhirnya itu dari band itu sendiri kan akhirnya berefek buruk. Seperti mereka kan mempunyai profesi yang mengabdi pada negara juga. Akhirnya dia di apa itu seperti di PHK mungkin ya dari suatu instansi tersebut. Kan Iya. akhirnya menjadi kontroversi juga itu. Ya itu tadi ya. Ini yang meneruskan yang tadi ya, ada yang pro, ada yang kontra ya. Ini meneruskan dikit itu kan. Yang kontranya ya itu tadi yang sebelumnya aku bilang itu kan, Indonesia tuh kayak ya belum terbiasa dengan genre-genre kayak gini. Iya. Terlalu keras itu kan. Jadi kayak mungkin dianggap tuh kayak provokatif gitu loh. Iya. Dan menyinggung pihak tertentu. Iya. Apalagi kemarin kan menyinggung salah satu saksi gitu Iya. kan. Ya, itu tadi itu kan kontranya gitu. Jadi kita kalau membuat suatu lagu Mas Ibra jangan sekali-sekali mengkritik pemerintah biar tidak Biar aman. iya biar kita nggak viral jadi Iya. trending topik ya. Itu tadi ya kontranya ya dianggap kayak pemberontakan lah, bisa dibilang Iya. gitu. Kasarnya kayak ini pemberontakan gitu kan. Dan kayak menjadi ekspresi apa ya, yang kayak menjadikan takutnya nih ya, menjadikan malah memperburuk gitu loh. Iya. Memperburuk karena ya itu pemberontakan dan sebagainya itu kan, Iya. yang terprovokasi. Ya, Jadi seperti malah kesenian tersebut dianggap sebuah lagu itu menjadi provokator ya bagi masyarakat iya, dan iya. pemerintah gitu. Misalkan kan dianggap dia provokasi gitu Iya. kan. Karena kan banyak orang yang apa ya, yang awam gitu kan, Iya. yang awam tentang genre-genre kayak gini. Padahal niat sebenarnya- lagu tersebut diciptakan kan cuma mengkritik Iya, buat aja pemerintah makanya cuma kan hal yang baik sebenarnya iya, gitu. pemerintah salah paham aja Iya. atas Gak pemerintah sih, lebih tepatnya kayak ya gak pemerintah aja gitu kan. Orang-orang yang itu tadi yang awam gitu. iya betul. Banyak yang salah paham. Oke oke. Itu aja sih. Baik. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, boleh Kak Oke. Ibra dan Kak Bila dipersilakan minum dulu ya, bisa Oke, biar boleh, bisa boleh. santai-santai Ini dulu. boleh diminum nih? Boleh. Ini bukan termasuk iklan ya. Boleh kalau ada ikan. Oke, masuk. Boleh lah. Siapa dapat tahu. income. Dapat income lumayan lah buat beli kopi. Kopi boleh sih. Boleh. Kok request? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke segmen ketiga. Dari berita yang saya dengar itu, untuk kondisi band suka-suka itu, Oke. ya sebenarnya sendiri itu saat ini apakah mereka masih berkarya atau sudah vakum? Kok kelihatannya saya melihat dari suatu berita di Google, mereka itu diberhentikan dari institusi pekerjaan mereka. Kan dari beritanya kan dia seorang guru kemungkinan ya, kalau nggak salah. Guru bener. Iya. Bisa menjelaskan antara Mas Ibra atau Kak Bila? Ya setelah kontroversi itu ya, lagu yang itu itu tuh kan ya rumornya kan mengalami dampak yang lumayan signifikan. Iya. Khususnya tuh yang aku tahu nih ya, yang aku tahu yang cewek itu siapa namanya, Novi ya kalau salah. Iya, Novi. Kan dia sebagai guru SD kalau nggak salah. Oh iya. Itu tuh yang aku baca
katanya sih dipecat. Oh, dipecat Kan ya? gitu, iya. Katanya Bukan diberhentikan. apa? Bukannya diberhentikan. Ya masih simpang siur lah itu Masih, rumornya gitu kan. Itu karena hal itu tadi ya. Iya, karena Oh iya. karena hal itu tadi ya. Tapi meskipun apa ya, dia tuh menghadapi tekanan dan intimidasi ya, band suka-suka tuh justru menjadi simbol perlawanan di kalangan komunitas ini. Jadi Oh begitu. band suka-suka ini udah kayak jadi kayak ini simbol perlawanan. Dia jadikan itu sebenarnya. Dan merasa si pemerintah itu merasa terserang akibat lagu tersebut begitu ya. Ya. Dan dia juga apa ya, kan setelah klarifikasi kemarin dia itu tuh ditawarin jadi kayak apa ya, duta gitu kan di Oleh? salah satu instansi Oh, gitu kan, gitu. ya. Oke. Tapi dia menolak. Itu nggak cuma instansi tapi kayak ya politik lah pokoknya itu, tapi dia menolak itu. Dengan alasan? Ya, itu kurang tahu sih kalau itu. Kayak alasannya tuh dia nolak lah intinya tuh. Ya. Jadi mereka itu setelah viral itu tadi gara-gara itu ditawarin menjadi duta tersebut, tapi salah satu band itu menolaknya gitu ya. Ya, ya singkatnya karir suka-suka ini ya kehilangan kerjaan lah dan mendapat banyak tekanan sosial. Jadi hujatan juga dari netizen gitu ya. Tapi nggak sedikit juga kok yang memberikan dukungan pada mereka gitu kan. Yang tadi aku bilang gitu kan, menjadi simbol perlawanan atau simbol kritik sosial di Indonesia gitu kan. Tapi akhirnya mereka itu tetap berkarya dengan suatu band itu apa vakum setelah kejadian seperti ini? Kemarin tuh sempet itu tuh dengar tuh ada di Solo, kayaknya masih lanjut deh. Oh, saya di Solo, tampil di Solo. Terakhir yang aku dengar di Solo kemarin. Cuman untuk lagu yang itu nggak tahu. Tapi kalau bandnya masih jalan. Oh, masih Tapi saya. kalau lagu yang itu kan rumornya Mereka kan berdua ya? ditarik. Berdua ya? Rumornya ya lagu yang kontroversi ditarik, tapi kalau yang lagu-lagu lainnya masih lanjut kayaknya tuh. Masih dibawakan kok. Oke. Jadi infonya dikeluarkan dari institusi terus tapi masih melanjutkan berkarir dengan Iya. cara band itu ya. Benar. Oke. Terus sekarang saya mau nanya ke Kak Bila mungkin. Untuk Kak Bila sendiri apa motivasi atau penilaian dari Kak Bila sendiri untuk seseorang yang mengkritik kepada suatu pemerintah itu yang menyimpang terhadap aturan yang mereka buat sendiri. Jadi mereka itu membuat aturan tapi mereka itu juga melanggar gitu. Oh, Bagaimana menurut Kak Bila? mungkin harusnya mereka menjaga keadilan ya sama kebenaran itu sendiri. Kayak orang-orang tuh yang biasanya mengkritik pemerintah itu tuh termotivasi. Mereka itu orang yang termotivasi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Begitu. Ya, kritik itu sendiri alat yang penting untuk mengingatkan pemerintah itu sendiri atas tanggung jawab mereka, atas perilaku mereka, atau bagaimanapun caranya mereka menjalankan pemerintahan itu secara terbuka. Contohnya seperti apa itu? Contohnya tuh kayak penangguhjawaban pemerintah untuk mengelola keuangan daerah harus secara transparan, jangan harus ada ditutup-tutupi. Oh, iya, Kan iya. banyak ya beberapa kasus ada yang dikorupsi atau disalahgunakan. Pengaplikasian dana tersebut seperti tidak sesuai dengan Iya, aturan tidak seperti itu sesuai ya? aturannya. Oke. Jadi kita lebih mengharapkan ketransparan dari pemerintah gitu. Iya. Terus ada lagi pengawasan lembaga KPK untuk menegakkan hukum. Kan sekarang banyak yang korupsi juga kan. Iya. Terus ada yang bagian dari mereka kan juga yang terjerat sendiri begitu. Itu perlu dikembangkan sih kalau Iya. dari pihak KPK sendiri. Soalnya juga negara kita juga banyak koruptor. Iya. Sesuatu hukum itu kan menjadi tumpul ke atas tajam ke bawah. Iya. Gitu. Oke. Mungkin dari permasalahan yang kita bahas tadi
dari kasus ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya kritik itu kan nggak sepenuhnya salah. Nah, Benar kan? Iya, benar. Ya, kritik itu kan bisa jadi bagian dari kehidupan kita. Pemerintah juga harusnya bisa lebih terbuka, sama-sama kritik baik ya dari masyarakat juga. Jangan selalu dipandang sebelah mata sih menurut saya. ya. Betul kan? Betul. Karena kritik itu kan bisa aja mengubah kehidupan kita jauh lebih baik. Siapa tahu kan kita dalam konteks keterbukaannya pemerintah. Sudut pandang Mas. Ya betul itu. Yang harapannya kan dari masyarakat Indonesia itu kan negara lebih bisa Maju. ya lebih maju, lebih andil dan tahan kritik demi perubahan Indonesia yang lebih baik. Iya. Oke. Ya mungkin cukup atas pembahasan kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak atas kehadirannya Kak Ibra dan juga Kak Bila. Ya, sama-sama. Sudah menyampaikan dan menyempatkan waktu luangnya cukup untuk sekian pada kali ini. Terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, See you. Kak Bila langsung pulang apa gimana? Iya, di sini masih ada acara lagi. Dari Madiun ya? Iya, Madiun sini aja. Kalau Kak Ibra? saya jauh, gak jauh sih. Jauh mana nih? Bojonegoro, tahu kan? Bojonegoro tahu Bojonegoro kan? Enggak dong, konsepnya enggak gitu dong. Itu ini Bojonegoro perbatasan sih. Lebih ke Jateng sebenarnya, bukan Jawa Timur sebenarnya. Batas. Ini paling utara apa timur? Ya, Barat. Barat dong. Timur sana dong. Aman asli sini. Saya Madiun. Madiun kemarin tuh nggak tahu nih ya, kan bukan orang sini ya. Nah. Ada rame-rame tuh apa tuh kemarin tuh? Biasa kalau Madiun itu kalau lagi apa ya? Lagi pemilu gitu sering pansos lah. Oh, biar iya. biar apa ya? Biar masyarakat itu tahu kalau Madiun iya, itu benar. kan income-nya dari Madiun sendiri kan juga baik kan, banyak pembangunan, perbaikan jalan. Jadi income masuk dari investor luar itu juga banyak. Jadi persaingan di Madiun itu semakin ketat. Kan Madiun kan juga gimana ya? Ibu kotanya Karesidenan Madiun sendiri, seperti Ponorogo, Magetan, Ngawi gitu. Jadi itulah kalau pemilu di Madiun juga apa ya? Selalu menarik dikupas. Jadi sebelum-sebelumnya juga gitu. Iya, sama aja. Itu kayak tradisi gitu. Iya kayak tradisi gimana ya? Bersaing, Kebiasaan iya mungkin. kebiasaan mungkin. Ya mungkin karena bersaing itu Iya. nggak mau kalah gitu. Iya. Soalnya kalau mempunyai jabatan di sini kan juga gimana ya? Lebih impresif gitu loh kalau mempunyai jabatan seperti di sini. Benar sih. Ya, makanya kan aku nggak mau sok tahu gitu kan. Iya. Harus menanyakan yang orang yang asli sini gitu. Daripada utar sok tahu kan. Kalau di Bojonegoro sendiri gimana? Ya TTA. GTTA anjay. Ya gitulah ya. Ini sebenarnya nggak cukup ya. Tetap ada lah gitu ada. Cuman nggak terlalu kedenger gitu kan. Karena balik lagi kan saya kan bukan yang timur banget sebenarnya. Saya tuh lebih barat ujung perbatasan gitu ya, nggak terlalu tengah-tengah gitu lah. Cuman ya ada. Kalau di Bojonegoro kalau seperti pemilu itu banyak permainan fulusnya kan ya? Ya kalau itu nggak tahu sih. Cuman ya Adalah. ya kalau gitu ya Cuma main senyap paling ya. ya tiba-tiba amplop pagi-pagi. Nah itu 100 Serangan 200 pacar. Iya kurang lebih. Gitulah ya. lumayan lah pokoknya. Iya. Oke. Udah dari dulu kayak gitu sih. Emang udah gitu. money politik ya gitu. Biasa kayak gitu. Kak Bila nih mungkin banyak yang Apa? Gitu. Apa ya? Nggak ada. dapatnya banyak nih angpo yang ini. Enggak. Serumah Ya, berempat itu orang-orang diem gitu dapat banyak. Iya, emang nggak mau ngasih tahu aja dia. Biasanya deh. Siapa tahu basir kan dia. Tahu. Wes cukup. Itu aja sih sebenarnya yang pengen aku tanyain gitu kan. Karena ya
apa ya, aku tuh cepet rumor kanan kiri gitu kan, cuman nggak tahu itu bener apa enggak gitu loh. Soalnya aku juga bukan orang sini, takutnya salah. Lebih baik malu bertanya daripada sesat tidak. Nah, ya. Udah sih, itu aja yang bikin aku tanya gitu kan. Oke lah, cukup. Dan juga udah. Pemirsa, DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna menyetujui 3 pasal perbaikan. Sementara Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan dui fungsi TNI tidak akan muncul lagi usai RUU TNI disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang. Di pihak pemerintah dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto beserta Kepala Staf, serta Mensesnek Prasetyo Hadi. Ketua DPR RI Puan Maharani menepis kekhawatiran elemen masyarakat yang menolak perubahan belei tersebut. DPR berharap masa penolak revisi Undang-Undang TNI dapat mendengarkan penjelasan dari parlemen. Tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Adapun terdapat 3 poin perubahan di Undang-Undang TNI yang baru, yakni di pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di 14 kementerian lembaga sipil, yakni Kemenko Polkam, Kemenhan, Wantanas, Kesekretariatan Negara, BIN, BSSN, Lemhanas, Basarnas, BNN, Pengelolaan Perbatasan, BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, serta Mahkamah Agung. Prajurit TNI harus mundur jika menjabat di luar 14 kementerian lembaga itu. Selanjutnya terkait penambahan masa dinas pada pasal 53 revisi Undang-Undang TNI, usia pensiun untuk bintara dan tamtama yakni 55 tahun. Sementara perwira hingga pangkat kolonel 58 tahun. Sedangkan bagi perwira tinggi bintang 4 menjadi 63 tahun dan dapat diperpanjang selama 2 tahun sesuai keputusan Presiden. Sedangkan pada tugas pokok fungsi TNI terdapat penambahan poin tugas pokok dalam operasi militer selain perang, yakni membantu menanggulangi ancaman siber serta melindungi dan menyelamatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Sementara itu, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan tidak akan ada lagi wajib militer, kecuali para prajurit di akademi hingga komponen cadangan. Ia juga menegaskan dui fungsi TNI tidak akan muncul lagi usai revisi Undang-Undang TNI disahkan menjadi undang-undang. Interpretasi itu kadang-kadang tidak proporsional. Saya luruskan, nggak ada lagi wajib militer. Yang ada itu untuk perwira itu kalau dia akademi militer atau dia sebagai perwira prajurit karier atau sebagai komponen cadangan. Ya. Jadi tidak ada wajib militer di Indonesia lagi. Ya. Tidak ada difungsi di Indonesia lagi. Jangankan jasad arwahnya pun udah nggak ada. Ya. Tim Liputan Metro TV. Edisi khusus April 2025 tentang RUU TNI 2025 antara reformasi dan kontroversi. Oleh tim redaksi LKPMHN, RUU TNI tahun 2025 kembali menghidupkan perdebatan lama tentang batas keterlibatan militer dalam ranah sipil. RUU ini diklaim sebagai bentuk penyempurnaan UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Namun memunculkan kekhawatiran soal kembalinya difungsi ABRI secara terselubung. Dan poin-poin dalam RUU TNI tersebut dibagi beberapa pasal. 1. Penambahan tugas TNI sebagai
TNI diperlibatkan dalam 26 jenis tugas non perang dan termasuk pengamanan demonstrasi. Kedua, penguatan peran intelijen militer. RUU ini memberi kewenangan lebih luas kepada BAIS TNI dalam melakukan operasi intelijen domestik. Dan nomor ketiga, penempatan prajurit aktif di lembaga sipil membuka peluang penempatan perwira aktif TNI di posisi strategis sipil seperti kementerian dan lembaga negara tanpa mekanisme pensiun atau mutasi. Dan dalam hal ini, kontroversi dan kritik publik ini memunduran dalam reformasi tahun 1998. Banyak pengamat menilai RUU ini mengancam hasil reformasi yang menegaskan supremasi sipil atas militer. Potensi tumpang tindih kewenangan dalam keterlibatan TNI dalam tugas-tugas sipil berpotensi mengaburkan batas antara fungsi militer dan kepolisian. Dan hal ini minim partisipasi publik, proses legislasi dinilai kurang transparan dan tidak melibatkan cukup masukan dari masyarakat sipil. Dan yang terpenting adalah opini dari mahasiswa ini, demokrasi yang tidak bisa berdampingan dengan bayang-bayang senjata. Yang dikutip oleh Salsabila N dari mahasiswa hukum tata negara, RUU ini bukan hanya soal tugas militer, tetapi juga tentang arah-arah demokrasi Indonesia ke depannya. Alih-alih memperkuat TNI, regulasi ini justru menciptakan ketimpaan kekuasaan dan membuka celah otoritarianisme. Dalam wawancara inklusif, narasumber yang berlaku dari Wahyu Prasetya, pengamat militer dan keamanan. Pertanyaannya dari seseorang adalah, apakah RUU TNI perlu ditolak secara keseluruhan? Tidak harus ditolak total, tetapi harus direvisi. Kita butuh TNI yang kuat, tapi juga tertunduk pada prinsip demokrasi. Karena penugasan di luar pertahanan pun harus melalui kontrol dari sipil. Dari aksi dan agenda tersebut, diskusi terbuka yang diciptakannya adalah militerisasi dan profesionalisasi. Dan pada RUU TNI ini adalah momen penting bagi bangsa ini dalam menentukan posisi TNI di era modern. Dan apakah kita akan kembali pada pola lama atau menjadikan TNI profesional dalam sistem demokrasi yang sehat? Jawabannya kita semua adalah pada partisipasi kita semua.